kasih untuk teman-teman wartawan dan media. Saya Juliana. Pada hari ini saya didampingi dengan kuasa hukum saya, Bapak Muhammad Mualimin, ada Bapak Aryo dan Bapak Ferry. Ya, terkait kami melapor ke Polda Metro Jaya kepada saudara Rizky Aditya Rajat Moko, mana beliau adalah seorang artis dan public figure, mana yang kami laporkan terkait tentang beredarnya video syur yang mana patut diduga mirip atau identik dengan wajah beliau. Mana saya sebagai warga masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan pornografi dan porno aksi yang beredar di ruang publik khususnya di media sosial, ya bahwa ini adalah saya beranggap sangat berdampak negatif, ya sangat merugikan masyarakat terutama pada generasi muda dan adik-adik remaja. Bahwa kita ketahui bahwa anak-anak muda dan adik-adik remaja ini aktif dengan handphone, ya mereka sudah bermain dengan handphone, dengan internet, maka kalau ada adegan video-video syur atau pornografi ini sangat merugikan, gitu aja, merugikan moral untuk mereka. Maka itu kami laporkan kepada Polda Metro Jaya dengan pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 4 junto pasal 29 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Ini pasal yang ditentukan oleh Polda Metro Jaya. Tapi kan ini Rizky Aditya belum diketahui Bang, Pak, untuk apakah dia menyebarkan atau tidak, itu kan kalau itu belum tahu ya. Jadi terkait dengan itu kan justru karena klien kami ini melapor ke polisi lah, ingin tahu sebenarnya siapa yang memproduksi itu, yang menyebarluaskan dan yang paling bertanggung jawab atas beredarnya video asusila yang menurut klien kami sangat tidak pantas. Sedangkan video tersebut kan sudah sejak Desember 2022 menyebar kemana-mana dan mungkin banyak orang sudah tahu karena beberapa media online pun sudah memberitakan itu. Tapi kenapa Rizky Aditya sampai sekarang, yang pertama, kalau memang dia tidak punya niat, kenapa nggak merasa dirugikan lalu melapor ke polisi? Tapi sampai sejauh yang kami tahu dia kan tidak melapor ke polisi. Terus yang kedua, kenapa kalau memang itu seandainya bukan dia, kenapa sama sekali tidak memberikan klarifikasi atau pembelaan diri sebagaimana dulu istrinya Raffi Ahmad kan videonya pernah ada video asusila yang diedit dan mukanya ditaruhlah muka dia, dan itu kan memang editan. Nah, tapi kan setelah itu kan segera melapor ke polisi dan membela diri. Tapi kenapa ini diam saja? Ini padahal sudah beredar lebih dari 3 minggu bahkan mungkin sebulan begitu. Nah, terkait itu maksudnya udah komunikasiin soal itu belum? Kalau terkait dengan klien kami kan sama sekali tidak kenal dan sama sekali tidak punya akses untuk berkomunikasi, misalnya mengirim somasi atau meminta jawaban atas beredarnya video syur tersebut. Tapi yang jelas kan mestinya karena itu mukanya sangat mirip dan identik dengan Rizky Aditya, mestinya dialah yang aktif untuk membela diri, dan kalau memang merasa dirugikan karena tidak ada niatan dia untuk menyebar, ya silahkan lapor ke polisi. Kita punya Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelidiki semua kejadian yang dianggap merugikan masyarakat, begitu. Jangan diam saja gitu. Oke. Ya tentu yang pertama kita harus tahu apa sih sebenarnya motif dari tersebarnya ini. Lalu sadar nggak Rizky Aditya bahwa video semacam itu sangat berdampak negatif bagi anak-anak dan remaja Indonesia, yang kita tahu akses digital siswa-siswa Indonesia itu kan sudah sangat tinggi sekali. Bahkan hampir semua orang itu punya HP. Jadi kalau seandainya diakses oleh anak-anak itu akan jadi sangat buruk, contoh sangat buruk bagi mereka gitu loh. Makanya bahkan itu kan sebenarnya kalau kita analisa sesuai dengan laporan LP ini kan pasal 4 junto pasal 29 Undang-Undang Pornografi itu kan ancaman hukumannya maksimal 12 tahun dan dendanya paling banyak 6 miliar. Jadi ini bukan dugaan tindak pidana yang main-main. Ini sebenarnya mestinya dia segera untuk melapor ke polisi, karena kalau tidak ya
tentu kan masyarakat jadi bertanya-tanya sebenarnya video ini asli atau enggak. Bahkan pakar telematika Abimanyu menyatakan itu bukan editan, itu memang identik dengan video dia, tapi kenapa Reski Aditya masih diam saja begitu? Ini yang dilaporkan berarti atas nama Reski Adityanya. Iya, Betul. Pengedarnya. Bukti-bukti yang dibawa bang? Print out bukti berita yang sudah kami lampirkan, lalu juga video yang kami terima itu sepanjang 2 menit lebih itu kami masukkan dalam flash disk, sudah kita tunjukkan. Juga ada beberapa 2 orang saksi yang kita ajukan untuk memperkuat aduan dan laporan ini. Bang, kok baru sekarang bang diadin dan dilaporkan, kan videonya beredar udah lama bang? Ya, kemarin kan klien kami ini kan kebetulan juga melaporkan saudara Kamarudin Simanjuntak dan Uya Kuya, jadi cukup ada sedikit beban psikis lah untuk memikirkan masalah yang lain. Terus yang kedua kan ada Natal tahun baru, dan yang kami tahu kan beredarnya kan sekitar Natal, jadi kami menghargai kepolisian yang masih sibuk dalam pengamanan Natal. Jadi benar-benar punya waktu menyiapkan barang bukti dan semuanya ya kira-kira hari ini gitu. Makanya kenapa baru sekarang kita laporkan gitu. Tapi salah satunya itu menunggu Selain itu tadi bang, Kenapa? barang buktinya selain ada lagi. Tadi sama kita sudah mengantongi nama-nama akun Twitter, alamat link URL-nya, dan situs-situs mana yang bisa dan menyediakan itu untuk diakses dan di-download, dan kami semuanya sudah kantongi. Karena kami takutnya pemilik akun-akun itu yang kita tidak tahu siapa, takutnya sudah menghapus duluan gitu. Dan itu kan perilaku yang sangat tidak bertanggung jawab. Dia mencoba untuk menyebarkan video sur, tapi dalam rentang beberapa hari takutnya dia sudah hapus akun atau tutup akun. Nah itu yang kita khawatirkan, makanya segera kita kantongi lalu kami laporkan gitu. Bang, kalau penyebaran bukan Yang kami kantongi kan ada 2, tapi sebenarnya masih banyak di Twitter. Kami tidak sanggup lah kalau untuk ngumpulin satu-satu, tapi kalau seandainya kami diberi waktu lagi untuk mempersiapkan pemeriksaan, tentu kami akan kumpulkan lebih banyak lagi yang belum ditutup ya. Kenapa cuma Reski Aditya, padahal sementara di antara itu ada satu lagi yang Diduga serupa. Siapa maksudnya? Zikri. Kami tidak tahu ya. Klien kami tahunya hanya Reski Aditya. bang, jika ini sudah melaporkan atas nama Reski Aditya tapi tidak terbukti dia, seperti apa nih bang? Ya ini kan bagian dari di dalam undang-undang pornografi itu kan peran serta masyarakat dalam memberantas pornografi. Kan kami juga tujuannya supaya ini ditegakkan, siapa yang bersalah, yang bertanggung jawab dihukum. Kalau ternyata dia tidak punya kesengajaan, ya kami tidak tahu, itu polisi juga tidak tahu sebelum akhirnya diperiksa dan dibuktikan di penyidikan gitu. Makanya salah satu turut sertanya peran masyarakat klien kami itu ya begini gitu dilaporkan. Tapi kan kita nggak tahu dia bersalah atau enggak. Akun-akun tersebut ikut dilaporkan atau gimana tuh? Karena kita menjuntukan tentang undang-undang ITE, mestinya sih yang menyebarkan dan bertanggung jawab secara digital juga ikut dimintai keterangan gitu. Oke, fotonya mungkin apa laporannya? Tahan bang. Berarti ini ditindaklanjutinya lagi kapan bang? Ini kan baru masuk. Ya kami masih menunggu dari kepolisiannya. Kan baru kita bikin buat LP, kita menyodorkan bukti. Kalau BAP dan pemeriksaan pelapor kan belum. Udah? Update yang kemarin di nomor si Uya. Makasih bang, boleh bang. Hah? Taruh. Sebelah sini bang. Ya bang, update sedikit bang yang Kamarudin sama Uya bang.